Oke, halo semua yang sudah ikut tryout. Ayo Guru Belajar akan mengingat mungkin beberapa soal yang keluar tentang presentasi. Jadi contoh soalnya bagaimana sih cara membuka presentasi, bagaimana cara menutup presentasi, dan lain sebagainya. Nah, salah satunya adalah seperti ini. Nach einer Präsentation stellen Sie eine Frage. Sie sagen, oke, dari opsi A sampai E yang paling tepat adalah yang A ya, was mir zu Ihrer Präsentation einfällt. Nah, opsi B sampai E ini ada yang bagian Einleitung, kemudian ada yang bagian penutup, juga ada yang bagian isi. Nah, seperti ini masuknya di pembelajaran di Fertigkeit Sprechen di bagian Sprechen als Zielfertigkeit. Nah, kita akan melihat bersama-sama di sini di halaman 70 ke atas ini. Jadi di sini kita diharapkan sebagai guru P3K, amin, dapat memahami konsep yang isinya tuh menganalisis tentang Beschreibung des Sprechens, kemudian die zweiten Arten des Sprechens, dan yang ketiga adalah menganalisis tentang modele des Sprechen als Zielfertigkeit. Nah, yang presentasi tadi itu masuknya di Sprechen als Zielfertigkeit. Mari kita mengingat lagi apa saja sih di zwei Arten des Sprechen. Yang pertama ada Sprechen als Mittelfertigkeit dan Sprechen als Zielfertigkeit. Nah, apa saja sih contohnya atau yang menggambarkan Sprechen als Mittelfertigkeit bisa dilihat di sini ya di modul. Jadi ketika pembelajar itu menirukan atau berlatih menirukan orang berbicara, kemudian membuat kalimat lisan dari kata-kata yang sudah disediakan, berdialog dengan dialog yang sudah dihafalkan sebelumnya. Ini kalau kondisi seperti ini saya jadi ingat ketika semester 3, jadi praktik berbicara lancar karena sudah dihafalkan. Jadi kelihatannya keren gitu, padahal cuma hafalan. Terus ada juga yang memvariasikan dialog dengan kata-kata yang sudah disediakan ya, contohnya hast du was gegessen, itu partizip perfect ya. Terus gegessennya diganti dengan verb yang lain, contohnya mungkin hast du was gelernt, kayak gitu. Terus kita tinggal menirukan atau mengganti lah. Terus selanjutnya kita membaca sebuah dialog bersama dengan partner kita. Nah, itu adalah yang menggambarkan Sprechen als Mittelfertigkeit. Nah, kalau untuk yang Sprechen als Zielfertigkeit ini contohnya ketika ada seseorang yang minta maaf pada guru karena dia itu nggak bisa datang pelajaran kayak gitu. Terus ketika seseorang mempresentasikan sebuah tema dalam bahasa Jerman, terus ketika seseorang itu juga mendiskusikan masalah dengan partnernya. Nah, ini mirip dengan ujian mündlichnya B1. Jadi ada 3 bagian. Jadi yang pertama adalah mendiskusikan masalah. Waktu itu saya 2018 dapatnya menjenguk orang sakit. Nah, itu gimana sih menyelesaikan, apa aja yang akan dibawa dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah presentasi. Jadi kita dapat tema, sudah ada beberapa kata kuncinya untuk biar kita tuh lebih gampang ketika mempresentasikan. Terus yang ketiga tuh kita bertanya kepada lawan bicara kita dari hasil presentasinya. Nah, ketika kita presentasi nih di soal-soal tryout itu kita kan akan disuguhi pertanyaan lah, ini kalimat ini cocoknya masuk di mana kayak gitu. Mari kita ingat lagi untuk presentasi apa saja sih strukturnya kayak gitu. Nah, ketika sudah mendapat presentasi, yang pertama yang kita lakukan adalah membaca dulu ya sekilas. Habis itu ketika presentasi yang kita awali dengan memperkenalkan tema tersebut, terus menjelaskan isi dan juga struktur dari presentasi. Nah, strukturnya itu terdiri dari contohnya kita akan mengenalkan situasi atau pengalaman kita sesuai dengan tema. Nah, kalau yang di Ayo Guru Belajar ini modulnya contohnya Brauchen Kinder mobil telepon. Nah, itu kita yang pertama kan kita udah mengenalkan itunya tema, terus kita akan menjelaskan isi dan struktur apa saja sih yang akan kita katakan. Nah, yang kita katakan itu yang pertama adalah contohnya pengalaman kita pribadi gitu. Jadi berichten Sie von Ihrer Situation oder einem Erlebnis im Zusammenhang mit dem Thema. Jadi kita bisa menceritakan situasi yang dekat dengan tema tersebut atau pengalaman pribadi tentang apa itu tadi temanya, Brauchen Kinder mobil telepon. Terus yang selanjutnya kita juga bisa memberitakan kayak gitu situasi di Heimatland kita dan memberikan contoh dari hal tersebut. Terus yang selanjutnya kita bisa memberikan for und Nachteile, jadi kelebihan dan kekurangan, plus mengungkapkan pendapat pribadi kita tentang hal tersebut. Terus yang terakhir kita terima kasih atas perhatian dari para penonton kayak gitu. Nah, ini adalah kata-kata yang bisa digunakan. Ini kita lihat cerita Eins. Yang pertama, langkah pertama di sini Einleitung pembuka ya. Jadi yang bisa kita gunakan adalah kata-kata ini. Coba diambil nanti dibaca lagi halaman 85. Nah, Schritte 2, Sie berichten von der eigenen Situation oder eigenen Erfahrungen mit Ihrem Thema. Die folgenden Redemittel können Sie verwenden. Nah, jadi ini yang bisa kita
gunakan nih untuk memancing kita berbicara. Ich persönlich habe eigene Erfahrung über dieses Thema, contohnya kayak gitu. Was mich betrifft, ich habe einmal Folgendes erlebt, ceritakan. Nah yang Schritt 3, nah ini kalau bisa kata-kata ini kita praktikkan gitu. Jadi nanti ketika menjawab soal-soal itu kita enak. Sie berichten von der Situation in ihrem Heimatland und geben Beispiel. Dazu gibt es Redmittel wie folgende. Bei uns ist in Indonesien brauchen viele Kinder Mobiltelefon zum Beispiel zum Online-Lernen, heutzutage zum Online-Lernen oder Aufgabe machen, etwas lernen und so weiter. Contohnya seperti itu. Nah, terus untuk yang for und Nachteile und ihre eigene Meinung, jadi ini enak ya. Kita bisa mengira-ngira kosakatanya yang dipakai untuk mengungkapkan kelebihan dan kekurangan juga pendapat kita pribadi. Contohnya ini kelebihan ketika anak ein Vorteil ist die Kinder werden kreativer sein, contohnya gitu. Kita mengungkapkan apa saja sih kelebihan dari tema tersebut. Einerseits, andererseits, di satu sisi yang lainnya, auf der einen Seite dan lain sebagainya. Meine Meinung ist deshalb, nah di sini bisa dilihat lagi, jangan kebalik. Karena siapa tahu poin benar ini membantu kita untuk mendapatkan nilai maksimal ketika ujian P3K. Nah ketika ini langkah kelima, Sie beenden die Präsentation, kita mengakhiri presentasi kita. Nah ini biasanya lebih gampang ya untuk diingat gitu karena menutup. Hiermit ist meine Präsentation zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören oder Ihre Aufmerksamkeit. Nah ini sering kita gunakan ya. Haben Sie noch Fragen? Itu juga bisa digunakan. Oke. Nah ini adalah kata-kata yang ini contohnya nomor ketika kita ingin bertanya atau kita memberikan feedback. Nah ini adalah kata-kata yang diungkapkan. Saya pikir tema presentasi Anda itu sangat menarik ya. Presentasi Anda itu sangat baik. Anda juga mengungkapkan beberapa contoh dan lain sebagainya. Ini untuk memberikan feedback. Oke, dan jangan lupa modulnya dibaca lagi. Terus kita bisa diskusi di grup P3K di Telegram. Linknya